Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita akan membahas latihan soal bilangan bulat yang pernah Butia berikan. Nah, Butia berharap kalian sungguh-sungguh dalam menyimak pembelajaran hari ini supaya saat kalian ulangan harian, kalian dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari pembahasan latihan pada pertemuan yang pertama. Di sini Butia tidak membahas semua soal yang pernah Butia berikan pada pertemuan pertama, tetapi Butia membahas sebagian saja yang mewakilinya. Oke, kemarin kita ada soal berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari pada pertanyaan berikut. Yang pertama, 8 itu lebih besar atau lebih kecil dari 10? Ya, tentu 8 itu lebih kecil dari 10. Untuk bilangan positif, pasti semua bisa. Nah, sekarang nomor 2. Negatif 14 itu lebih besar atau lebih kecil dari negatif 20? Ya, diingat kembali, yang belum paham silahkan buka video pembelajaran yang pertama. Semakin ke kiri, maka dia akan semakin kecil. Ke kiri garis bilangan ya. Nah, semakin ke kanan garis bilangan, maka dia akan semakin besar. Sedangkan negatif 14 ini berada di sebelah kiri atau sebelah kanannya negatif 20? Ya, negatif 14 berada di sebelah kanan negatif 20, maka negatif 14 lebih besar dari negatif 20. Atau lebih mudahnya, untuk bilangan negatif, semakin kecil negatifnya, maka dia nilainya semakin besar. Sedangkan semakin besar bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Ya. Oke, sekarang nomor 3. Negatif 5 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? Ya, negatif 5 itu lebih kecil karena 0 berada di tengah dan negatif 5 berada di sebelah kiri dari 0. Nomor 4, negatif 25 dengan 15. Tentu bilangan positif pasti lebih besar dibandingkan bilangan negatif. Nah, nomor 5, nah ini pasti sudah bisa. 1547 itu lebih besar dibanding 189. Nah, di sini Butia ada soal tambahan kalian untuk belajar. Nah, ini ada soal nomor 1. Bilangan yang lebih besar antara 18.765 itu lebih besar atau lebih kecil dari 19.435? Ya, dilihat dari angkanya 18.000, ini 19.000. Berarti dia lebih kecil dibandingkan 19.000. Ya. Nomor 2, negatif 37.684 itu lebih kecil atau lebih besar dari 27.654? Tentu lebih kecil karena bilangan negatif pasti lebih kecil dibanding bilangan positif. Nomor 3, negatif 37.684 dibandingkan dengan negatif 2.574. Maka lebih besar yang ini atau ini lebih kecil karena semakin besar bilangan negatif maka nilainya akan semakin kecil. Semakin kecil bilangan negatif maka dia akan semakin besar nilainya. Ya. Nomor 4, X 5 angka. Maksudnya 5 angka berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia puluhan ribu. Kalau Y-nya itu 6 angka berarti ratusan ribu. Maka X itu lebih kecil dari Y. Udah ya. Nah, sekarang kalau yang nomor 5 ini. Diketahui dua buah bilangan bulat positif R dan S. R itu A, B, C, D, E, F, G, H8 dan S A, B, C, D, E, F, G, 5, 2. Nah, karena ini merupakan bilangan bulat positif, maka
kita perhatikan di sini ada A sama B sama C, D, E, F, G sampai G sama, maka tidak perlu kita perhatikan lagi. Nah, yang jadi fokusnya kita adalah untuk yang H8 dan 52. Nah, bagaimana lebih besar yang R atau S? Ya, tidak bisa kita pastikan. Jadi, tergantung pada jika H, nah ini yang membedakan kan di sini. Jika hanya itu lebih kecil dari 5, misalkan di sini 1, 2, 3, 4, maka bisa dipastikan kalau R-nya itu lebih kecil dibandingkan S. Tetapi, jika hanya itu lebih besar sama dengan, atau misalnya di sini 5, 58 dengan 52, tentu lebih besar yang 58. Atau di sini 68, ya pasti lebih besar juga yang R, seperti itu. Jadi ada syaratnya untuk bisa menentukan R itu lebih besar atau lebih kecil dari S. Ini syaratnya. H lebih kecil dari 5 atau H lebih besar sama dengan 5. Oke, sampai di sini untuk pembahasan latihan pertemuan pertama. Kalau kalian masih belum paham, silahkan dibuka kembali video pembelajaran pertemuan yang pertama. Ya, lanjut ke pembahasan latihan pada pertemuan yang kedua. Di sini ada soal, hitunglah hasil dari 34 ditambah 45. Bisa ya untuk penjumlahan ini, bersusun ini. Ya, 34 ditambah 45 sama dengan 80. Negatif 25 ditambah negatif 5. Ya, negatif 25 ditambah negatif 5. Punya hutang 25, ditambah lagi hutang 5. Berarti hutangnya jadi berapa? Hutang 30. Kalau dibahasakan dalam bahasa sehari-hari ya. Yang C, negatif 4 ditambah 5. Punya hutang 4, punya uang 5. Berarti hutangnya tinggal berapa? Hutangnya habis, tetapi kita masih punya uang 1. Oke, sekarang 57 ditambah punya hutang negatif 83. Berarti lebih besar yang hutangnya ya, lebih besar hutangnya atau lebih besar negatifnya. Maka hasilnya sama dengan negatif 26. Ya, sekarang untuk 45 dikurangi negatif 32. Nah, ini kalau pada garis bilangan ada negatif ketemu negatif lagi, berarti dia putar balik mobilnya. Ya, kalau masih belum ingat silakan buka video pertemuan yang kedua. Berarti dia akan bertambah. Karena tadinya belok ke kiri, dia balik ke kanan lagi. Jadi bertambah. 45 ditambah 32 jadinya 77. Yang terakhir negatif 27. Nah, ini ada negatif lagi, berarti dia putar balik jadi positif. Berarti punya hutang 27, punya uang 45. Berarti lebih banyak uangnya, hasilnya maka akan positif 18. Udah ya? Oke, untuk nomor 2, hitunglah hasil dari 4 kali 51. Bisa ya, 51 dikali 4 atau 4 dikali 51 sama hasilnya 204. Sekarang yang B, 12 kuadrat. Artinya 12 dikali 12 hasilnya 144. Yang C, nah ini ada soal 27 dikali 67 ditambah 27 dikali 33. Pakai sifat distributif. Nah, sifat distributif itu adalah A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Atau ini soalnya, yang ini ya. Maka A-nya ini jadi 27 dikali 67 ditambah 27 dikali 33. Yang ini, maka A-nya sama dengan, nih A-nya 27 dikali B-nya 67 dan C-nya 33. Kita hitung bersama-sama. Yang dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. 27 dikali 67 tambah 33, 100. Yang ini 27 kali 67,
1809. Yang ini 27 dikali 33 hasilnya 891. Yang ini 27 dikali 100 hasilnya 2700. Nah, yang di sini juga sama, ternyata setelah dijumlahkan hasilnya 2700. Inilah yang dinamakan sifat distributif. Ya. Sekarang yang D. 259 dibagi 7 sama dengan 37. Bisa ya. Nah, sekarang untuk yang E, ini yang masih perlu Butia bahas. Kita mengetahui bahwa 100 dibagi 7 adalah 14 sisa 2. Atau dapat ditulis sebagai 100 sama dengan 14 dikali 7 ditambah 2. Berdasarkan hasil tersebut, hitung sisa pembagian bilangan berikut oleh 7. Yang pertama 300. Nah, maka 300 dibagi 7. 3 dibagi 7? Tidak bisa, maka kita pakai 2 angka. 30 dibagi 7 hasilnya adalah 4, karena 4 kali 7 hasilnya 28. Kita kurangi, sini 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Di sini udah tinggal 2 ya. 2 kurangi 2, 0. 2 dibagi 7? Tidak bisa, turun 0-nya. 20 dibagi 7 hasilnya 2, karena 2 dikali 7 mendekati yaitu 14. Dikurangi, maka sisanya adalah 6. Jadi, dapat ditulis sebagai 300 sama dengan 42 dikali 7 ditambah 6. Seperti itu ya. Untuk pembahasan latihan pada pertemuan kedua sampai di sini. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan latihan pada pertemuan yang ketiga. Nah, inilah soal-soal yang ada pada latihan pertemuan yang ketiga. Kita kerjakan nomor 1 yang A. 36 dikali 110 dikurangi 10 dikali 6. Nah, kita kerjakan yang perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Di sini ada perkalian, pengurangan, dan perkalian. Maka yang kita kerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. 36 dikali 110 hasilnya 3960. Dikurangi 10 dikali 6 hasilnya 60. Baru dikurangi 3960 dikurangi 60 sama dengan 3900. Yang B, 5 dikali negatif 12. Kerjakan perkalian dulu. Ada pembagian, ada perkalian lagi. Maka kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Berarti 50 dikali negatif 12. Hasilnya negatif 600. Baru nanti dibagi 4. Nah, dibagi 4 hasilnya negatif 150. Ya, negatif 150 baru dikalikan negatif 2. Negatif dikali negatif hasilnya akan positif, maka 150 dikali 2 sama dengan 300. Hasilnya positif ya. Tapi kalau positif dikali negatif hasilnya negatif. Oke, sekarang nomor yang C. 26 ditambah 45 dibagi negatif 3 dikurangi 37. Maka yang kita kerjakan adalah yang pembagian terlebih dahulu. 26-nya tetap ditambah 45 dibagi negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif ya. Positif dibagi negatif hasilnya negatif 15. Dikurangi 37. Nah, ini baru kita operasikan. 25 ditambah negatif 26 ditambah negatif 15 hasilnya 11. Karena lebih besar yang positifnya. 11 dikurangi 37 hasilnya negatif 26. Ya. Yang D. 92 dikurangi negatif 56 dibagi 8 ditambah 21. Maka kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Maka 92-nya tetap dikurangi negatif 56 dibagi 8 hasilnya negatif 7 ditambah 21 tetap. Maka di sini kita lihat ada negatif
ketemu negatif, maka hasilnya nanti jadi positif. 92 ditambah 7 ditambah 21, ketemulah 120 ya. Oke, sekarang yang E. Negatif 5 ditambah 5, negatif 25 maaf, ditambah 5 dikali negatif 15 dibagi negatif 3. Maka kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, baru nanti dibagi, baru setelah itu kita jumlahkan. Berarti 5 dikali negatif 15, hasilnya negatif 75. Sekarang negatif 75 dibagi negatif 3 terlebih dahulu. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 75 dibagi 3, sama dengan negatif 25-nya tetap ditambah. Hasilnya positif ya ini, 25. Nah, sekarang negatif 25 ditambah 25, maka hasilnya 0. Ya. Sekarang nomor 2, ini sudah pernah Butia bahas di video pertemuan ketiga. Jadi kita langsung saja ke nomor 3. Di sini diketahui suhu siang sama dengan 10 derajat. Nah, suhu malamnya itu turun 20 derajat. Maka yang ditanyakan adalah berapa suhu pada malam itu? Nah, kita jawab suhu siang dikurangi suhu malam. Kenapa dikurangi suhu malam? Karena saat malam dia turun. Ya. Maka siangnya adalah 10 derajat Celcius. Turunnya negatif 20 derajat Celcius atau dikurangi 20 derajat Celcius. Maka hasilnya sama dengan negatif 10 derajat Celcius. Jadi, suhu pada malam itu adalah negatif 10 derajat Celcius. Mudah ya? Oke, sekarang nomor 4. Tersedia diketahui 70 buku tulis untuk dibagikan kepada 241 siswa. Ya, setiap siswa itu memperoleh 3 buku. Setiap siswa memperoleh 3 buku. Yang ditanyakan, hitunglah banyaknya buku yang kurang atau lebih. Jadi bukunya itu nanti kurang atau lebih setelah dibagikan kepada 241 siswa yang setiap siswanya memperoleh 3 buku. Maka kita bisa tulis di sini 700 buku dibagi, ya kan? Dibagikan 241 siswa yang masing-masing siswa memperoleh 3 buku. Jadi dikalikan. Nah, kerjakan yang ini terlebih dahulu. Jadi 700 dibagi 241 dikali 3, hasilnya 723. Maka hasilnya adalah 1, sisanya 23. Jadi ini masih karena ada sisa 23, jadi buku yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan siswa kurang 23 buah. Mudah ya? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Diketahui seorang penyelam mampu menyelam 8 meter per menit. Ya, 8 meter per menit. Jika sekarang penyelam tersebut berada pada kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut, tentukan, yang ditanya, tentukan kedalaman penyelam 10 menit yang lalu. Ya, jadi kita kerjakan 1 menitnya itu 8 meter. Ya kan? Maka 200 dibagi 8. Kenapa 200 dibagi 8? Karena dia pada kedalaman 200 meter. Karena setiap 8 meter itu menentukan menitnya. Karena 1 menit 8 meter. Jadi 200 dibagi 8. Hasilnya 25 menit. Jadi si penyelam itu sudah menyelam selama 25 menit. Nah, yang ditanyakan adalah kedalaman dalam 10 menit yang lalu. Berarti 25 menit, 10 menit yang lalu berarti dikurangi 10 menit. Hasilnya adalah 15 menit. Nah, untuk kedalaman 10 menit yang lalu berarti 15 menit dikali per menitnya 8 meter. Berarti 15 dikali 8 hasilnya 120 meter.
meter. Atau bisa kita tulis dengan, nih, dalam kurung dulu, 200 dibagi 8. 200 dibagi 8 dikurangi 10, baru nanti dikalikan 8 lagi. Hasilnya sama dengan 25 dikurangi 10 dikali 8 sama dengan 15 dikali 8. Sama ya, 120 meter. Jadi, kedalaman penyelam 10 menit yang lalu adalah 120 meter. Seperti itu ya. Silakan kalau masih belum paham, kalian lihat penjelasan yang lebih dalam lagi pada pertemuan yang ketiga. Sekarang kita lanjut pada pertemuan keempat. Nah, di sini ada soal untuk pembahasan FPB dan KPK ya. Nah, nomor 1, tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. Nah, ini yang nomor 2, tentukan FPB-nya. Nah, ini Butia ringkas saja. Butia bahas untuk satu soal yang mewakili KPK dan FPB ya. Di sini Butia ambil soal yang nomor 2B. Carilah FPB dan KPK dari 28, 84, dan 96. Nah, kita lihat pakai pohon faktor. 28 dibagi 2 bisa? Bisa, hasilnya 14. 14 dibagi 2 lagi, bisa, hasilnya 7. Nah, 7 ini sudah merupakan bilangan prima yang tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Maka ini sudah 2, 2, dan 7. Sekarang 84. 84 dibagi 2 hasilnya 42. Dibagi 2 bisa, hasilnya 21. Dibagi 2 bisa? Nggak bisa. Dibagi 3 bisa? Bisa, hasilnya 7. Sudah selesai, karena 7 juga sudah termasuk bilangan prima yang tidak bisa dibagi lagi, intinya itu. Nah, sekarang yang terakhir, 96-nya. 96 dibagi 2 bisa? Bisa, hasilnya 48. 48 bisa dibagi 2, hasilnya 24. 24 juga bisa lagi dibagi 2, hasilnya 12. Masih bisa dibagi 2, hasilnya 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 bisa dibagi lagi? Tidak. 3 sudah bilangan prima. Maka perkalian faktor primanya untuk 28 adalah 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, dikali 7. Silakan kasih space di sini karena ada 3 di sini, ya, supaya tidak rancu. Yang selanjutnya 84. Faktor primanya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3, sesuai jalur ya, dikali 7. Nah, selanjutnya untuk 96, itu 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5 dikali 3. Oke. Sekarang yang pertama, FPB-nya. Silakan cari yang ketiga-tiganya ini ada dan ambil pangkat terkecil. 2, oh ya, mereka semua ada. 3, nggak ada yang paling atas. Yang 7 untuk 96 nggak ada. Jadi yang kita pakai hanya 2. 2 ambil pangkat yang terkecil untuk FPB. Yang terkecil di antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 5 adalah 2 pangkat 2. Maka 2 kali 2 sama dengan 4. Itu FPB-nya. Sedangkan untuk KPK, ambil semua faktor. Ya, ambil semua faktor prima. Tapi selanjutnya ambil yang pangkatnya terbesar. Nah, ini pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 5. 3 pangkat terbesarnya sama-sama 1, berarti dikali 3. Yang 7 juga sama-sama pangkat 1, jadi dikali 7. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 dikali 3 dikali 7. Hasilnya sama dengan 672. Oke? Ini untuk mencari FPB dan KPK soalnya, bukan soal cerita. Nah, sekarang kita akan membahas untuk yang soal cerita nomor 3. Nah, di sini
Lihat, nomor 3, dalam suatu perkemahan pramuka terdiri dari 24 peserta laki-laki, 32 peserta perempuan. Jika dibentuk kelompok dan anggota yang maksimal, tentukan banyak kelompok maksimal yang bisa dibentuk. Nah, ini silakan kita lihat juga soal nomor 5. Ciri-ciri FPB, ciri-ciri untuk mencari FPB, dia ada kata-kata maksimal, banyaknya kelompok. Nah, nomor 5 pun juga sama, banyaknya anak maksimal. Nah, jadi ini sama-sama mencari FPB. Kalau untuk KPK, itu ada kata-kata setiap ciri-cirinya. Ya, Butia sudah bahas untuk ciri-ciri FPB dan KPK soal cerita pada pertemuan keempat. Silahkan kalian buka lagi videonya. Nah, sekarang kita kerjakan yang nomor 3. Yang nomor 5 nanti sama ya. Nah, sekarang kita lihat. Oh, yang pertama 24 peserta laki-laki. Kita cari dengan pohon faktor. Bisa dibagi 2, hasilnya 12. Dibagi 2, hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Sudah ya? Selesai. Sudah bilangan prima semua. Sekarang yang 32, karena 24 laki-laki dan 32 perempuan. 32 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 16. Dibagi 2 bisa, hasilnya 8. 8 juga bisa dibagi 2, hasilnya 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, sekarang kita cari perkalian faktor primanya. Untuk yang 24, faktor primanya adalah 2-nya ada 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, untuk yang 32, 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 2 pangkat 5. Sudah selesai, jadi tidak ada 3-nya. Nah, untuk FPB kita ambil yang sama-sama ada faktornya. 2, untuk 24 ada 2, 32 juga ada 2. 3-nya tidak ada, berarti ini tidak kita pakai. Nah, kita lihat lagi. Di antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5, untuk FPB ambillah yang pangkatnya terkecil. Maka FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, hasilnya 8. Mudah ya? Nah, sekarang yang nomor 5, ini caranya sama, silahkan kalian cari pohon faktornya untuk 60 dan 40. Setelah itu cari perkalian faktor primanya. Setelah itu yang memiliki faktor yang sama, untuk FPB ambil pangkat terkecil. Ya, sekarang yang kita bahas untuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini Fitri les matematika setiap 3 hari sekali. Nah, ini salah satu ciri-ciri KPK. Lina meles matematika setiap 4 hari sekali. Ya, ini juga ciri-ciri KPK. Jadi yang nomor 4 kita pasti sudah bisa memastikan kalau nomor 4 ini mencari dengan cara KPK. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Fitri lesnya 3 hari sekali. Berarti ini sudah termasuk bilangan prima, tidak perlu dicari pohon faktornya. Nah, yang selanjutnya Lina itu 4 hari sekali. Nah, 4 ini masih bisa kita cari pohon faktornya, yaitu 4 dibagi 2, hasilnya 2. Pada tanggal 25 Juni mereka berangkat les bersama. Tentukan tanggal berapa mereka akan les bersama lagi. Nah, sekarang kita cari KPK-nya dulu. Perkalian faktor primanya untuk 3 itu hanya 3. Untuk 4 itu 2 pangkat 2. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2, tulis semua faktor. Dan ambil pangkat terbesar. Nah, ini cuma satu-satu ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya adalah pada tanggal 25 Juni mereka berangkat les bersama. Maka tanggal berapa lagi mereka les bersama? Nah, kita lihat.
25 Juni mereka bertemu untuk les bersama. Nah, KPK-nya adalah 12, berarti 25 ditambah 12 hari. Sama dengan 37. Sedangkan bulan Juni itu hanya ada tanggal 30 sampai tanggal 30. Nah, ini hasilnya 37, berarti mereka akan bertemu 37 dikurangi 30 hari. Hasilnya adalah dikurangi 7. Maka dia akan bertemu pada tanggal 7 setelah bulan Juni apa? Juli. Berarti tanggal 7 Juli 2019. Maka mereka akan les bersama lagi pada tanggal 7 Juli 2019. Oke, sudah sampai di sini untuk pembahasan latihan pertemuan yang keempat. Dan ini juga mengakhiri untuk bab bilangan bulat. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Sehingga besok saat ulangan harian kalian dapat mengerjakan semuanya dengan baik. Oke, Butia akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.